Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya. Shalom Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Saya mau mengajak Bapak Ibu saudara kasih Tuhan untuk datang sama-sama di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, apapun saat ini yang kita alami ataupun pergumulan kita, permasalahan dalam kehidupan kita, mari kita datang di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita pada pagi hari ini sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, dengan setiap pergumulan apa yang ada dalam hidup kita, Tuhan menjamah kita, Tuhan menjawab setiap doa kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang pada pagi hari ini Tuhan. Kami membawa hati kami dan hidup kami. Apapun yang kami alami pada saat ini Tuhan, pergumulan hidup kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar mengatasi setiap persoalan kami, pergumulan kami. Hanya Engkau Yesus satu-satunya jawaban atas hidup kami, doa kami, pergumulan kami. Allah Roh Kudus, jamah setiap kami, bimbing setiap kami, pimpin kami Allah Roh Kudus. Pada saat ini kami datang Tuhan, kami rindu Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, di altar-Mu yang kudus ya Bapa. Kau jamah kami, Kau lawat kami. Kami rindu mengalami Engkau lebih lagi ya Bapa. Inilah doa kami dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku ubah? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya yang beriku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Mari lebih sungguh-sungguh kita katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku ubah? Dia berfirman, mari
sewijinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik terhadap kami Tuhan. Thank you Jesus. Sama-sama kami. Musim makan selalu berhenti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa sewijinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Yesus, kinara lama sinara lama, kinara lama sinara muse. Jesus, hallelujah. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa sewijinmu. Tuhan selalu menjagaku, selalu menolongku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terpujilah Yesus, Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siap diberkati,
Kami siap diteguhkan dan ditegur Tuhan, dan kami siap dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bapak, terima kasih kembali pagi hari ini kami berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, biar itu menjadi lupa yang harum di hadapan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Kembali hari ini kita berjumpa kembali dengan ibadah online. Selama bulan Agustus ini kita sudah berbicara di Komsel tentang pelayanan. Tentang bagaimana melayani. Itu Komsel pertama dan Komsel kedua di bulan Agustus. Saat ini kita mau belajar, saya akan bagikan sharing firman Tuhan tentang melayani dengan hati tulus. Melayani dengan hati tulus yang kita ambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Nanti teman saya Bro Dermas akan membacakan ayat firman Tuhan. Silakan Bro, Tuhan Yesus berkati. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 Ya. sampai yang 12. ke-12. Demikian firman Tuhan. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Ya. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia, tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kami memperoleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah Amin. yang menguji hati kami. Amin. Karena kami tidak pernah bermulut manusia. Hal itu kami ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih payah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tak bercatatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam pekerjaan dan kemuliaannya. Amin. Itulah firman Tuhan yang kita baca dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Intinya dalam pelayanan kita harus melayani dengan hati yang tulus.
motivasi pelayanan yang diajarkan sesuai Alkitab yang tadi kita baca adalah pelayanan yang dilandasi dengan ketulusan. Melayani dengan apa? Dengan ketulusan. Ketulusan akan membuat pelayanan yang kita lakukan bertahan lama. Ya, kalau kita melayani dengan ketulusan, pasti akan bertahan lama. Berdampak luas dan memuliakan Tuhan. Ciri-ciri pelayanan yang tulus adalah kita akan belajar ada 3 hal. Ya, yang pertama, kalau kita melayani dengan hati tulus, yang pertama adalah tidak bermulut manis. Ya, tidak bermulut manis. Pelayanan sejati yang sudah dilakukan dengan segenap tenaga kadang bisa rusak karena tidak mampuan kita menjaga mulut kita. Ya, tidak bermulut manis dalam pelayanan kita di gereja, kita jangan bermulut manis. Ya, bermulut manis kadang-kadang kita mau melaporkan apa? Kalau orang dunia bilang asal Bapak senang, ABS, asal Bapak senang. Ya, kita lapor dengan gembala kita bermulut manis, kita mencoba menarik perhatian gembala dengan bermulut manis. Jangan. Kalau kita melayani, ayo melayani dengan tulus, melayani tanpa pamrih. Kita belajar dari Komsel 2 pelajaran yang kita pelajari tentang Komsel, yaitu tentang pelayanan. Bagaimana kita melayani dengan sungguh-sungguh, bagaimana kita melayani dengan tulus, bagaimana kita melayani dengan sepenuh hati, tanpa pamrih. Yang pertama tadi kita berkata, tidak bermulut manis. Dalam pelayanan kita, jangan kita bermulut manis. Ayolah, kita melayani dengan sungguh-sungguh, tanpa menjelekkan satu dengan yang lainnya, menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Kita bermulut manis untuk menyenangkan hati gembala kita, jangan. Tapi layanilah dengan hati tulus, hati yang sungguh-sungguh kita mau melayani. Biarlah perkataan kita sinkron dengan apa yang kita pikir, yang kita lakukan dalam pelayanan. Amsal 10 ayat 11 berkata, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kezaliman. Perkataan kita dipakai untuk menyampaikan informasi yang benar, untuk membangun dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Jangan bermulut manis. Jangan bermulut manis. Amsal 10 ayat 11 tadi berkata, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kezaliman. Jangan bermulut manis. Ayo kita melayani dengan sungguh-sungguh, kita melayani dengan benar. Ya, yang kedua, tidak memiliki maksud tersembunyi. Pelayanan yang tulus terbebas dari pamrih. Tidak ada hidden agenda, tapi dalam pengabdian yang kita persembahkan bagi Allah. Ya. Pelayanan yang tulus terbebas dari pamrih. Kita melayani dengan sungguh tanpa pamrih apapun. Kita melayani dengan benar. Karena apa? Kita harus tahu dalam melayani. Karena apa? Karena Tuhan sudah begitu baik dengan kita. Tugas kita sebagai pelayan-pelayan, sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk melayani. Ayo, yang pertama, melayani dengan tulus. Kedua, tanpa pamrih. Bisa kita melayani tanpa pamrih. Ayo kita melayani dengan sungguh-sungguh. Pelayanan yang tulus terbebas dari pamrih. Karena apa? Karena dia sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Bahkan dia mati buat kita. Tugas kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk melayani. Ayo kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kita melayani dengan benar. Kita melayani tanpa pamrih. Karena itu hubungan pelayanan kita dengan Allah bukanlah sesuatu yang tradisional seperti orang berdagang yang memikirkan untung rugi. Bisa kita melayani Tuhan, jangan kita kayak orang dunia menghitung untung rugi. Kita melayani Tuhan, jangan hitung-hitungan.
Kita melayani Tuhan, jangan lihat untung atau rugi. Tapi kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati kita melayani Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, yang pertama dengan tulus. Kedua, melayani Tuhan tidak ada maksud tersembunyi. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kisah Rasul 5 ayat 3 dan 4. Hati Ananias tentang Ananias dan Sapira yang dikuasai iblis, sehingga melayani dengan tidak tulus. Bisa dibaca di dalam firman Tuhan ya. Kiranya Tuhan memberikan ketulusan di dalam hati kita di saat dia melayani Tuhan. Ya, biar Tuhan memberikan kita hati ketulusan di saat kita melayani Tuhan. Kita berdoa, Tuhan berikan hati saya hati yang tulus, supaya kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Minta sama Tuhan supaya kita punya hati yang tulus. Kita benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa pamrih apapun. Kita melayani Tuhan, jangan Tuhan untung dan rugi, tapi melayani Tuhan dengan tulus. Dengan tulus kita melayani Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Yang ketiga, tidak mencari pujian manusia. Ya, di saat kita melayani Tuhan, kita nggak perlu pujian manusia. Kita melayani Tuhan karena kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Siapa yang tidak senang dengan apresiasi atau penghargaan? Siapa yang nggak senang? Setiap kita pasti suka dengan pujian dari orang lain. Tetapi itu bukanlah hal yang kita kejar dalam pelayanan. Karena satu-satunya penonton yang melihat pelayanan kita adalah Tuhan. Tuhan yang melihat pelayanan kita. Tuhan yang tahu isi hati kita. Tuhan Allah yang Maha Tahu. Dia melihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan? Ataukah kita melayani Tuhan dengan pamrih? Ataukah kita melayani Tuhan dengan untung dan rugi? Tidak. Ya. Kita minta sama Tuhan, Tuhan, berikan saya hati yang tulus Tuhan di saat aku melayani Engkau. Tuhan, aku mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Tuhan, aku melayani Engkau tanpa pamrih apapun. Karena aku tahu Tuhan, Engkau yang sudah begitu baik buat kita. Engkau Allah yang begitu baik, bahkan rela mati untuk menembus setiap kita semua. Kita semua orang-orang yang sudah dimenangkan. Kita orang-orang yang sudah dipercaya Tuhan untuk melayani. Ayo kita belajar pagi hari ini. 3 hal yang kita belajar. Simple dalam pelayanan. Hati yang tulus, tanpa pamrih. Dan yang ketiga, tanpa kita mengharapkan pujian manusia. Kita hanya mengharap Tuhan yang memuji kita, bukan manusia. Karena Allah tahu isi hati kita. Allah tahu maksud apa kita melayani. Pagi ini kita belajar 3 hal yang simple, yang gampang dalam pelayanan. Ayo kita melayani dengan tulus. Yang kedua, ayo kita melayani tanpa pamrih. Yang ketiga, ayo kita melayani tidak mengharapkan pujian dari manusia, tapi biarlah Tuhan yang tahu pujian, memberi pujian buat kita. Amin. Firman yang singkat itu boleh menjadi rema buat kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus itu boleh menjadi berkat buat kita. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang singkat Tuhan tentang pelayanan. Biarlah Tuhan kami boleh melayani Kau dengan sungguh-sungguh. Kami melayani Kau dengan tulus. Kami melayani Kau tanpa pamrih. Kami melayani Kau tidak perlu pujian manusia, tapi semua hanya untuk kebaikan yang kami berikan buat kami melayani Kau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah ini menjadi berkat buat setiap pelayanan-pelayan yang ada di gereja-Mu Tuhan, dimanapun kami melayani. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dan arahkan hati kita kepada Bapa kita yang di surga. Bapak, Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Karena kami berserah sepenuhnya di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, Engkau pasti akan turun tangan. Memberkati kami sepanjang 1 minggu ke depan Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, dibuat Tuhan Yesus berhasil. Bahkan Kau yang akan mengangkat kami menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kami akan tetap naik dan bukannya turun. Diberkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Pemerintah sekali lagi tanpa henti mengupayakan peningkatan kesiapan dan ketangguhan negara kita dalam menghadapi pandemi ini. Ini bukan sudah endemi tapi sudah pandemi sekarang ini. Langkah-langkah serius telah kita ambil, tetapi juga sekali lagi saya sampaikan, di saat yang bersamaan kita tidak ingin menciptakan rasa panik, tidak ingin menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu mulia. dalam satu tubuh kami bersatu Menjadi duta kerajaanmu, ucapkan berkat atas Indonesia. biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri Dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi. dan menyuarakan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia Pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan
seluruh